Ini ada salah satu rumah mewah banget ya, bertingkat AC. Nah ini kita bisa lihat ya tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat seluruh teman-teman saya yang selalu ngikutin channel saya. Nah, ketemu lagi nih sama saya di channelnya Bang Edo 78. Nah, kali ini saya lagi berada di Kali Serengseng ya, bersama Pak Demuji, tepatnya di Kampung Rawakeladi, Kecamatan Sukakarya. Oh ya, apa namanya? Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, ini lagi ada, saya agak bingung nih ya, disebut normalisasi belum. Lagi ada perapihan di bagian sana di pinggir aspal. Nah, di sini masih banyak banget bangunan-bangunan liar yang justru belum dibongkar ya. Kalau menurut saya sih harusnya udah dibongkar karena mereka itu tepat banget berada di pinggir ya. Nih kita bisa lihat di sini ya. Ini ada salah satu rumah mewah banget ya, bertingkat AC. Nah ini kita bisa lihat ya tuh, rumah mewah tingkat AC. Yang ini kita bisa lihat pas banget di pinggir kali ya. Bahkan pondasinya itu udah masuk di kali sebenarnya, karena kali itu batasnya itu tuh, batasnya itu udah makan badan kali, tapi nggak tahu kenapa belum dibongkar. Jadi kalau menurut saya di perairan Kali Serengseng itu tinggal tergantung kesadaran masyarakat setempat ya. Jadi ada sebagian rumahnya dibongkar, ada juga yang sebagiannya rumahnya nggak dibongkar. Nah kembali lagi kita ke Pak Demuji yang sedang merapikan tanah di sana ya. Kita nggak tahu itu karena posisi saya berada di seberang, jadi saya nggak bisa melihat secara detail ya. Jadi agak repot juga. Sebenarnya sih bukan cuma satu ya, ada juga bangunan yang berada di sebelah sana itu juga berada di bantaran kali ya. Dan masih banyak banget sebenarnya rumah-rumah yang masih di bantaran kali. Nah beda dengan di Kecamatan Sukakarya yang di daerah Galian Kumejing ya. Di sana itu hampir merata rumahnya itu habis dibongkar dengan kesadaran sendiri tentunya. Nah tapi kalau di sini kayaknya agak sulit nih, kita nggak tahu kenapa. Oke, kita kembali lagi. Nah di sana juga ada satu mobil ya, mobil truk, mungkin loading kali ini kayak Pak Demuji ya. Karena ini sebenarnya dulu udah pernah nih, ini dulu awal-awal mula di sini lah justru yang udah di pengerukannya, dinormalisasi. Sebelah sini juga udah, karena ini saya berdiri di atas tanggul nih sebenarnya. Tapi nggak tahu ada sebagian. Jadi gimana ya cara menormalisasinya, nggak serempak gitu. Nggak serempak, jadi sebagian jadi dilengkap-lengkapin gitu. Jadi yang masih ada rumah yang nggak mau dibongkar atau gimana dilewatin gitu. Jadi cuma di lahan-lahan kosong aja atau di rumah-rumah yang mau rumahnya dibongkar. Tapi kalau yang enggak ya enggak, seperti ini. Nah seperti ini sampai saat ini masih tetap berdiri ya, masih tetap berdiri di bantaran kali. Bahkan pondasi belakang itu sebenarnya sudah berada di kali nih ya, sebenarnya udah berada di kali. Makanya saya agak aneh ya, bagaimana ya, saya juga bingung. Nah di sana juga ada satu rumah, kita bisa lihat ya bagian belakang itu. Nah itu bagian tembok belakang itu pas banget di pinggir ya, di pinggir kali ya, pas banget kan. Nah sana juga ada, masih banyak pokoknya di sini hampir merata lah, hampir merata rumah-rumah banyak yang nggak dibongkar. Kita nggak tahu kenapa, atau emang nggak ada ketegasan dari pemerintah setempat atau bagaimana. Karena kalau operator eskapator tentunya nggak bisa mengambil satu buah keputusan ya, karena mereka hanya bekerja saja. Nah, tentunya ada yang memerintahkan ya, jadi tinggal tergantung memerintahkan yang bagaimana apa namanya pergerakan eskapator ini ya.
Kaki saya kena duri. Pada nancep duri, aduh. Aduh, konten kreator gini nih. Konten kreator eskavator begini tiap hari bergelutnya sama lumpur. Diri di atas tanggul. Banyak duri-duri tajam nih. Aduh, pada nyeblok di kaki. Saya cuma pakai sendal soalnya nggak pakai sepatu boot nih hari ini. Nah, Pak Demuji lagi berkomunikasi nih ya. Kayaknya bakalan ditaikin nih. Udah siap-siap ya, bakalan naikin tanah di situ di mobil truk ya. Tapi kita nggak tahu. Oh, ternyata ini nih. Memindahkan motor atau mau ngambil apa nih, kita nggak tahu. Saya kira harusnya ya kalau menangani rumah-rumah seperti ini mungkin agak keras atau agak memandel ya, pemerintah daerah harus turun ke lapangan ya. Karena di sini kalau saya lihat eskavator ini seolah-olah bekerja sendiri. Nah, eskavator bergerak. Kita nggak tahu nih, ternyata Pak Demuji nggak tahu nih mau kemana nih ya. Eskavator terus bergerak. Kayaknya pindah kemana nih, kita nggak tahu nih. Ternyata keluar, Masar, keluar. Tahu kemana pindahnya nih ya. Berarti kita ngikutin ke sono berarti ya. Nah, kita bisa lihat eskavator Pak Demuji keluar dari wilayah ya. Kayak mau nyari tempat lagi, kita nggak tahu pindahnya kemana nih. Yang jelas pada saat ini keluar. Kayak kita kudu nyari ya. Kita harus mengikuti nih kemana nih eskavator perginya ya. Jadi kadang-kadang kalau saya perhatikan bahwa eskavator pun kebingungan ya. Kebingungan bagaimana cara mengeksekusinya. Jadi kayak pilih-pilih gitu, cari yang lebih mudah dulu dikerjakan ya jadinya. Oh, ke sini Masar. Sini. Ini nih, mobil pindah tuh mobil. Nah, kayaknya pindah di sebelah sini nih kayaknya, karena tadi itu mobil pindah ya, mobil pindah. Oke, kita cari tempat ya, kita cari tempat yang lebih enak kali ya, supaya kita bisa ngambil gambar videonya. Oke. Siapa itu? Jakarsi ya? Saya kenal dia mah. Halo. Dari mana? Dari rumah apa dari mana? Oh, dari rumah. Belum keluar hari ini? Baru ini. Oh, baru ini. Keren udah berangkat. Biasanya udah aprak-aprakan. Iya, terus Malam nonton bola sampai nggak bisa tidur. Nah, kita dapat tempat nih. Nah, ini tadi yang kita bahas, salah satu rumah yang berada di bantaran kali. Nah, kita bisa lihat ya pondasinya itu udah nginjek kali ya sebenarnya. Kita bisa lihat sendiri ya. Jadi eskavator mengalah. Jadi kayak kena cuma sedikit apa gimana lah, kita kurang paham juga ya. Oke, videonya saya stop dulu sampai sini ya. Nanti akan saya lanjutkan kembali.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.